bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tak bersua ya di sini nih. Di BH, Bincang Humaniora ya. Bersama para yang sudah terbiasa tampil di BH. Ya ada Jurnalis. ya. Ada Pak Agung, lalu ada Pak Ibson dan ada yang baru bergabung kita di episode yang lalu yaitu Pak Heru ya. Heru. Ciri khasnya adalah Ondel-ondel. ondel-ondel. Iya. Masih keturunan Bang Benz. Ya, makanya dia pakai ondel-ondel. Ya, para pemirsa channel Lema TV yang berbahagia, di Bincang Humaniora pada hari ini kita akan berbicara terkait masalah sesuatu hal yang kita injak di bumi pertiwi kita, yaitu Indonesia. Sekarang tanggal 7. Iya, tanggal 7 November 2022. 3 hari sebelum kita merayakan hari besar, Hari Pahlawan Nasional. Wow. Apa sih peran-peran para pahlawan? Dan sampai batas mana perjuangan para pahlawan yang kita sudah nikmati saat ini, yaitu kemerdekaan. Ya, apa yang telah dihasilkan dari perjuangan para pahlawan dan kita sebagai regenerasinya menikmatinya, sampai di mana akan kita bahas pada hari ini ya. Sebelumnya kita beri kesempatan Pak Heru selaku sumber kita ya, yang mengetahui kondisi apa ini, perbumian kayaknya. Perbumian geografi Indonesia. Ya, yang tadi sebelum kita syuting kita berbicara terkait masalah kepulauan dan kelautan Indonesia. Ya, kekayaannya seperti apa, tapi sampai saat ini kita sangat sulit makan ikan, kata Pak Agung. Yang ada bakwan. Ya, ada lele, paling lele dia Bang. paling lele ya, siput-siput itu kelas atas. Wow, kita apa namanya, sulit untuk menikmatinya kaum menengah ke bawah ya. Pak Heru, gimana terkait masalah perbumian Indonesia ya? Mantap. Jadi terkait dengan perbumian ya, kalau kita bahas berarti ada darat, ada laut gitu kan. Kalau darat kita itu kan lebih sedikit dibandingkan laut ya, luasnya. Nah, memang ketika zaman Soeharto dulu itu orientasi pembangunan kita itu memang ke arah darat atau pertanian gitu. Sehingga memang laut itu belum dieksplorasi lebih lanjut gitu. Nah, baru ketika era presiden sekarang gitu, presiden kita yang sekarang, era Pak Jokowi, di mana terkait dengan kelautan atau maritim itu masuk ke dalam kurikulum kayak gitu. Sehingga kita mulai nih untuk ayo kita membangun laut kita gitu, karena kita punya potensi kan di situ. Jangan sampai laut kita itu hanya hasil lautnya diambil oleh negara lain gitu. Sehingga ketika kita ingin memanfaatkan potensi yang ada, maka kita perlu belajar dulu gitu, ya kan? Wawasan kebangsaan kita tentang maritim kita seperti apa sih, baru kita bisa mengeksplorasi terkait dengan laut kita gitu. Makanya kalau sekarang ini fokus kita diarahkan ke pembangunan kelautan gitu, agar semua potensi yang ada di laut itu bisa kita maksimalkan kayak gitu. Terkait juga dengan makanan ya kan, makanan kita banyak kan nih Pak Agung ya, basisnya itu basis Darat. tani ya. Tinggal metik Bang. Ya tinggal metik Tahu doang. asam urat tinggi aja. Iya. Karena memang Tapi belum ada pahlawan kelautan. Ada. Nah, Ada. Ini Ada. pas banget saya lagi searching. Ya, namanya Pak Juanda Kartawijaya. ya benar. Jadi pasca Indonesia merdeka pada tahun 1957, ini kan masih sengketa ya. Akhirnya beliau membuat deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut menyatakan kepada dunia internasional bahwa segala perairan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu termasuk teritorial negara Republik Indonesia. Karena dulu masih belum dianggap jadi negara merdeka, lautnya masih bule mulu. Jadi yang di darat doang merdeka. Nah, pada perjalanan perjalanan kemerdekaan kita, nggak tahu deh sekarang semerdeka apakah laut Indonesia? Apakah peran nelayan itu penting di dalam laut? Apa hanya budak untuk ngambil, di store ke Cetengkulak, dibawa ke restoran bule atau asing? Saya nggak tahu, karena saya orang darat. Tapi yang jelas saya cuma makan lele doang. Ikan tuna kalau kondangan. Ini Haji Juanda.
Ya, Insinyur Haji Juanda Pak. Tapi kan dalam sebuah lantunan syair Indonesia yang terkenal, nenek moyang seorang pelaut, sudah jelas ya nggak, di situ diibaratkan bahwa kekayaan Indonesia ini laut. Tapi nyatanya yang dijual, yang kita makan nikmati ini jarang banget. Kelas-kelas mewah, siput, baru itu kelas atas. Yang kelas bawah, kayak tadi. Yang SD. Ini sate ciput. Ya, ciput itu mah di sawah, bukan laut ya kan. Lele, budidaya ya kan, bukan dari laut kan. Bakwan, apalagi pecel ya. Itu menurut kita itu bukti-bukti dari segi ketradisionalannya dahulu itu memang kita sering banget dikaitkan terkait masalah kedaratan. Sedangkan kelautan ini kita dijauhi kayaknya ya. Gimana nih Pak Ibzon dari segi agama ini Indonesia kayaknya seperti apa gitu? Jadi bukan pakar atau ahli di bidang itu ya. Jadi kita ngobrol biasa aja. Kalau menyambung dari Pak Heru ya, kalau sekarang baru dimasukin kurikulum itu kayaknya telat dong. Ntar dulu sumbernya dari mana itu baru masuk kurikulum Pak Heru, hati-hati. Ketika Pak Jokowi menjabat di tahun 2014, Pak Jokowi itu punya misi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bukankah zamannya Pak SBY juga sudah sebagai background jenderal ya, tentu akan memahami tentang maritim itu kan, karena terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Saya pikir landasan untuk menguatkan laut itu sudah ada sejak zaman dulu. Karena alasannya jenderal gitu, masa seorang TNI dan TNI tidak memperhatikan terkait dengan kelautan itu kayaknya Iklan. Lagi syuting. Tadi iya bicara pahlawan, harusnya kita ada pahlawan kelautan tadi ya, yang kemudian sampai ke sini, kemudian siapa yang menjadi pahlawan? Jangan-jangan menteri yang kemarin menjadi pahlawan kelautan di masa pahlawan sekarang ini diangkat sebagai pahlawan kelautan. Waduh. Ini Haji Juanda jadi nama apa gitu di Jakarta? Jalan itu. Jalan Haji Juanda. Sebenarnya kalau untuk menyatukan wilayah laut di NKRI ini memang sudah ada deklarasi Juanda ya kan, pahlawannya Insinyur Haji Juanda. Tapi yang menjadi pengawasan ini loh, controlling ini yang sulit gitu kan memang dia mencetuskan tapi yang merawat susah ya. Iya, yang merawat ini susah gitu loh, dari Sabang sampai Merauke ya kan, dari Miangas sampai Pulau Rote ya kan, utara selatan itu memang lautnya begitu luas, sehingga ketika kalau kita bicara tentang pengawasan ini kita masih kurang gitu loh. Dan ketika dulu Menteri Susi ya kan, Menteri Susi itu dia benar-benar tegas gitu, kalau ada kapal asing tenggelamkan ya, masuk ke Indonesia tenggelamkan gitu loh ya. Makanya kalau yang sekarang ini saya lihat Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kurang ditangkap. Artinya kurang apa? Dipotong Pak. Dipotong aja. Takut dia bilang bahwa menteri tadi berbeda dengan Susi, tenggelamkan. Artinya dari sisi pengawasannya lebih bagus gitu. Kalau sekarang kelihatan kurang gitu loh. Artinya mungkin aja ikan-ikan kita tuh dicuri keluar, kita nggak tahu gitu loh. Karena memang luasnya lautan kita dari barat ke timur, utara ke selatan itu sulit untuk menjaga semuanya gitu. Walaupun memang udah ada hukumnya gitu loh. Kayaknya obrolan kita tentang laut hanya kepada loading deh. Karena nggak punya pelandasan pemahaman gitu tentang itu, kayaknya mendingan di pahlawan aja. Pahlawan siapa itu Haji Juanda kan pahlawan laut. Iya, pahlawan laut. Nanti mungkin ada pahlawan pendidikan, saya pahlawan laut deh gitu loh. Jadi maksud saya kita jadi paham nih pahlawan nih. Kayaknya kita juga ngeblame kan nih. Laut apa? Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa memang pengetahuan kita warga negara Indonesia itu sangat minim terkait masalah pengetahuan laut. Ya enggak, padahal yang tadi dibilang sama Pak Heru bahwa negara kita adalah lebih besar lautnya dibanding daratnya. Tapi kenapa kita masih makannya bakwan? Pertanyaannya satu, bro. Nih coba saya tanya dulu satu. Negara kita negara kaya kan kelautan ya. Saya tanya, udah pernah makan lobster yang harganya jutaan rupiah? Benar, sudah. Lobster. Iya. Itu saya orang pesisir. Jadi mungkin lobsternya bukan lobster yang diberitakan ya, tapi yang lobster yang udah gede itu enak.
tuh kita bisa nggak dimakan malahan. Dijual. Ini juga ada Saya. ada konflik. Bagus udah pakai lobster. Belum saya. Tahu. Udang pernah. Ya udang yang kecil-kecil kita suruh makan. Ya. Udang suruh makan, lobster suruh jual. Benihnya pun dijual gitu. Iya itu. Keluar. Jangan debut lagi. Ini ya jangan-jangan ini kayak kita kayak laut, belum pernah mandi ke laut nih kayaknya nih. Mandinya Udah. ke pantai. Ancol. Pantai itu bukan laut kan? Lebih ke empang sih kalau Ancol. Wisata lautnya juga kurang kita. Kita negara maritim, Tapi tapi kenapa kita nggak kalau pernah misalnya emang gila. kurang nih, bis tahu kenapa di Jakarta dibangunnya stadion, Bang? Mungkin stadionnya ada layangannya. Iya yang Kayak maksud saya bukan terkait dengan apa wisatanya, tapi orang-orang kita yang mau main ke laut gitu loh. Misal kayak sekedar naik perahu terus Pulau muterin Seribu. laut ya ke Pulau Seribu, itu masih minatnya itu masih kurang Ya gitu kan loh, sekarang rasa mau ke laut, kecintaannya. kalau yang laut aja mau timpukin di daratan. Dia nggak bilang itu ya, cuma laut aja dijadiin daratan. Emang gimana mau orang mau ke laut? Mau ke laut Pak mana? Tuh, daratan ini Pak. Enggak, laut-laut di Indonesia dipagar gitu. Dan kita sebagai warga negara pada saat kita pengen ke laut, kita dimintain duit untuk masuk gitu kan ya. Itu sebuah penghambatan sebenarnya ya kan. Bagi orang kita ya mau ke laut, jarang ke laut, terus mau ke laut mintain tiket kan, akhirnya nggak jadi kan. Mahal lagi tiketnya kan. Iya, makanya yang nikmatin laut-laut adalah bule ya Orang kan. pesisir itu bisa. Maka saya kalau pulang ke kampung ya, itu senang banget namanya mandi laut. Bener-bener Lihat mandi. bule bukan. Bukan, Pak Le. Bener-bener main ke laut yang kena ombak tuh, bukan yang ada empang yang di seberang. Kalau di seberang empang namanya. Nah kalau kita main ke laut tuh bener-bener kena ombaknya. Belum pernah ngerasain kan nikmatnya main laut. Nggak pernah Pernah. Saya. Sekali dalam seumur hidup. Naik kapal laut belum pernah? juga kan. Naik kapal laut. Belum lah. apalagi sekarang katanya karena kutub utara mencair, air laut bertambah, sedangkan daratan semakin menurun karena beban bangunannya semakin banyak. Tuh gimana Bang? Logika geografis pemimpin kita kok aneh gitu, Nah jadi malah ngebangun iya. daratan. Ya sebenarnya aneh juga sih ya. Harusnya kan kita justru meminimkan pembangunan di pesisir kayak gitu ya, supaya daerah pesisir itu yang notabene dia turun kan atau lebih rendah dibandingkan daerah selatan gitu kan. Kalau di bagian Jawa ya kan artinya pesisir lebih rendah di bagian lebih rendah daripada bagian selatan kan. Itu harusnya jangan dibangun gitu loh, jangan dibangun yang berat-berat gitu Kalau loh. stadion nggak apa-apa ya? Apa nggak boleh? Secara Nah. geografis jujur aja Bang, tenang. Jadi kalau stadion beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Karena Tapi justru Beda kita harus alasan. syukur itu kalau kutub saljunya mencair ya kan, jadi jadi air, berarti kita nanti banyak lautan lagi tuh. Jadi yang tadinya ini rumah-rumah di pinggir pantai itu bisa kegusur semua di laut. Nah, jadi yang orang-orang yang sebelah bisa main ke laut. Bisa main ke laut jadi. Bukan bang itu rumah gua kalau lagi mau main. Sekarang fungsinya Laut bangun jadi reklamasi apa? Kalau ujung-ujungnya bakalan tenggelam kan gitu. Ya. Oh gitu ya. Iya. ada satu bikin reklamasi, satu bikin bangunan tinggi ya, apa pencakar langit. Sangat logis untuk menjaga laut nggak Bang? Seharusnya tidak bagus gitu ya. Tidak disarankan untuk membangun yang apa namanya? Bangunan-bangunan yang tinggi, kemudian bangunan-bangunan yang luas, yang bebannya itu sangat besar dibangun di pesisir itu. Apalagi nanti kan Bagus. kebutuhan air tanahnya banyak. Kayak hotel, Iya. apartemen kan perlu WC. Dot dari bawah air lagi. Nah itu salah satu yang menurunnya daratan dan air laut yang meningkat adalah pengambilan eksploitasi air bersih di bawah yang berlebihan. Itu salah satu. Harusnya alasannya. kita bukan berpikir situ kalau saya. Harusnya itu kita berpikir bagaimana caranya membuat bangunan di atas lautan. Oh. Nah, kan kalau jembatan di Visioner. atas lautan itu sudah ada kan? Jembatan di atas Suramadu. laut itu sudah ada. Sekarang bagaimana caranya membangun rumah-rumah di atas lautan?
Karena berharap lautan akan tenggelam. Ya, jadi aman gitu. Aman. Jadi gedung apung bukan hanya rumah apung. Nah, kita ada suku Bajo. Suku Bajo ada. Rumah apung. Rumah apung jadinya Iya. dia. Rumah apung. Nah, oleh karena itu mau apapun, mau dia melebar ke darat, Enggak ngaruh. nggak masalah, orang kita sudah Airnya naik, rumahnya naik, Nah, kan ngapung. iya, ngapung ya. Jadi bukan menyalahkan eksploitasi itu, tanahnya salah, saya enggak. Justru bikin bagaimana caranya mayoritas penduduk itu rumahnya di atas lautan, sehingga menciptakan transportasi antara penduduk di laut itu jadi semakin enak. Apakah misalkan pesawat terbang atau kapal. Jadi kita tidak terpengaruh oleh nggak apa-apa di apa namanya tanah daratan habis gitu kan. Tapi sudah ada, kalaupun dia nanti solusinya ada untuk membangun rumah-rumah yang di atas lautan. Masalahnya kalau semuanya begitu, kita sebagai guru pengajar nanti upacara anaknya di mana itu? Di atas laut berenang. Ya, Iya, karena berarti kita harus bersahabat dengan produk-produk kelautan. zaman sekarang ya. Stadion, reklama itu produk bukan sih bang? Produk hasil pembuatan manusia ya itu ya. Upaya Kayak untuk gedung. apa namanya? Fasilitasi. Infrastruktur gitu loh. Infrastruktur. Nah itu mestinya kalau kan produk Rakyat. izinnya bisa juga kalau makanan ke MUI ya. Kayak gedung reklamasi nggak bisa ke MUI ya, gitu. Fatwanya. Boleh nggak bangun stadion? Kurang tahu deh kalau saya tahu, saya kalau bikin bangunan ya Pak RT lebih tahu, ada IMB. Sudah jelas ya. Kirain boleh gitu ulama. Nah, itu kan tata Sekarang ruang, bangun di sini, ya taunya terbagi. sebenarnya. Itulah yang membuat memang istilahnya ekosistem kita di Indonesia ini kurang didukung ya terkait masalah pembangunan yang memang berlebihan. Ekosistemnya tidak dijaga. Terus yang kedua, infrastruktur pembangunan seharusnya kan memang di apa direncanakan gitu kan ya. Nah, tapi sekarang kita udah amburadul kemana-mana, di mana-mana kita bangun sebebas apapun ya kan. Makanya sekarang sawah-sawah ya kan sudah jadi sebuah perumahan semuanya, sudah jadi klaster-klaster. Sekarang air yang disalahkan pada saat Jakarta banjir, bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia banjir. Yang disalahkan itu airnya. Padahal kalau air itu punya perasaan, dia bilang ini rumah gua sebelumnya ya kan, tapi ditempatin sama manusia ya kan. Ular contohnya, ular masuk ke rumah ya, coba tanyakan kepada ular, dulu ini rumah gua, lu yang nempatin, gua duluan ada. Sawah jadi rumah ya kan, memang rumahnya ular, rumahnya air ya kan. Diuruk di tinggi yang dataran rendah lala. Jadi memang istilahnya itu tata ruang yang memang istilahnya perlu penataannya. Nah ini terkait masalah, kita tanyakan nih kepada Ustadz muda kita, bagaimana kaitannya agama mengatur ekosistem yang ada di dunia ini sehingga bisa apa namanya seimbang gitu, sehingga pelestarian ekosistem Indonesia ini dan seluruhnya dunia ini terjaga. Apakah cuma sebatas produk rokok makanan doang gitu MUI atau boleh ke tempat lain gitu? Boleh ke tempat-tempat lain gitu? Boleh kan? Kalau saya begini nih, bahwa menjaga lingkungan itu merupakan perintah Allah. Bagaimana yang sering kita dengar suharul fasad fil bahr wal bahr dan lain sebagainya itu lah ya. Maksudnya ada firman-Nya mengatakan menjaga lingkungan, menjaga. Nah, kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh tangan-tangan dan perbuatan manusia. Nah, karena contoh misalkan begini, banjir terjadi karena apa? Perbuatan manusia yang mengeksploitasi tumbuhannya kan? Jadi berbagai macam dampak kerusakan lingkungan itu ya perbuatannya manusia dan menyalahi kodratnya. Kadang saya berpikir begini, air hujan itu merupakan rahmat. Hujan itu rahmat, kita pahami sebagai orang Islam bahwa hujan itu rahmat, tapi kenapa justru menjadi bencana? Yang awalnya jadi itu rahmat kok jadi bencana? Itulah karena perbuatan manusia tadi. Bahkan kalau kita lihat beberapa literatur ya, air hujan itu bisa membuat seseorang yang dalam tanda kutip belum mempunyai keturunan, kemudian mandi bareng ketika air hujan turun, itu bisa dapat. Nah, kan? Artinya itu berkahnya air hujan. Nah harusnya segala sesuatu yang sudah natural tuh perbuatan manusia nggak merusak lingkungan itu. Bolehlah ada pembangunan, bolehlah ada ya sesuatu yang untuk meningkatkan kesejahteraan umat, tapi juga mesti melihat ekosistem berjalan dengan baik gitu. Ya benar gitu sih. Kalau di di geografi kan ada ya istilahnya, janganlah membangun sesuatu itu bukan pada tempatnya gitu. Misal kayak kota Bandung nih saya contohkan ya.
Kota Apa nggak Bandung Jakarta, itu kan, Bandung aja, Bandung. Bandung itu kan Jakarta sebenarnya dia bentuk apa morfologinya dia cekungan. Oh, gitu. cekungan. Tapi kenapa manusia itu ketika dia tahu bahwa Bandung itu bentuk cekungan, dia bangun rumah di situ gitu loh. Padahal kan ketika Udah turun hujan penampungan gitu air. loh, justru itu jadi penampungan air, otomatis akan banjir kan gitu ya. Nah berarti kan di sini yang disalahkan adalah manusianya gitu loh. Tidak paham tentang bagaimana morfologi dari daerah tersebut gitu loh, sehingga mereka main asal bangun-bangun aja sehingga pada akhirnya kena banjir lah segala macam, ya kan? Berarti balik lagi ke manusianya memang benar gitu. Ya dari segi ini jurnalis gimana teresannya? Udah sih, ya udah jelas ya. Tapi yang menarik, kita ini bagian dari alam atau bukan gitu. Ini kan dari tadi kita ngomong seolah-olah kita di luar alam gitu. Hingga ngomongin Jadi alam buat kita gitu. apakah Bukan kita alam juga diri bagian kita alam? gitu ya. Ya mungkin kita bagian dari alam gitu, tapi memang karena mungkin ledakan populasi sehingga kita terpaksa akhirnya mengambil zona-zona yang seharusnya nggak bisa dibangun gitu loh. Karena Nggak kalau boleh nonton film Tarzan bang, itu dia kayak mau menggambarkan bahwa dia itu manusia itu pada dasarnya bagian dari alam. Yes. Bisa nggak ngapa-ngapain tapi hidup. Dia nggak bangun mall, nggak bangun stadion resmi internasional, tapi Tarzan hidup sampai dewasa sampai tua bersahabat. Sama juga kayak yang di SpongeBob itu plankton segala macam itu kan dibuat manusiawi ya. Kayaknya jangan-jangan kita ini bagian dari alam ya Pak Ibzon. Iya. Kan Pak Ibzon pernah bilang Rasul aja bisa ngobrol sama si onta kalau nggak salah ya. Iya. Untuk bilang ini airan mana yang bagus Nah. buat digali nih. Dia nanyanya ke onta bukan ke ahli geografi bang. Nah, jadi kalau di geografi itu ada bahasanya physis determinisme sama physis posibilisme. Jadi kalau dulu ya kan, itu alam masih menguasai manusia gitu loh. Artinya manusia masih mencari-cari nih gimana sih caranya hidup gitu kan. Kan ada mencari-cari, ketemulah teknologi, akhirnya berubah, bukan lagi physis posibilisme gitu loh. Bukan alam yang menguasai manusia, tapi manusia yang menguasai alam gitu, physis determinisme. Sebenarnya Jadi, kalau saya begini, bukan Dulu bagian dari alam. kuasa menguasai, tapi salah satu fungsi manusia itu adalah khalifah di bumi Iya. dan mengelola bumi, bukan merusak kan. Salah satu tujuan manusia adalah mengelola bumi itu agar dia kehidupannya itu bisa sejahtera. Nah, tapi kan belakangan ini ketika manusia sudah serakah dengan keinginannya, ini dirusak itu. Padahal sebenarnya adalah dicipta ada bumi itu adalah diturunkan manusia. Kalau kita bicara sejarah ya, bahwa Nabi Adam diturunkan ke dunia, kemudian belum tahu apa-apa, tapi kemudian bisa bersahabat dengan alam kan, bisa hidup dengan alam itu tanpa ada satu apapun. Jangan-jangan dia bisa ngobrol dengan masyarakat. Iya kan? Kalau kita kan mau bangun apa nanya ke Pak RW. Nggak kayak yang asli di situ kayak ular kayak apa gitu. Tanya Pak RW aja langsung. Biar diizinin. Ya, kata Karemin itu lahan basah ya Om. Karena ya itulah terkait masalah perizinan yang ada di negara kita yang memang istilahnya hukumnya tumpang tindih ya. Belum secara apa namanya menyeluruh fokus kepada satu bidang gitu kan. Jadi ini yang membuat birokrasi kita agak ribet terkait masalah pembangunan. Belum lagi di situ ada kepentingan ya kan terkait masalah kemajuan lah. Ya kan pada saat ini aja Indonesia sangat pesat sekali mengedepankan tentang pembangunan ya kan, infrastruktur gitu kan. Semuanya itu di darat ya. Semuanya di darat gitu. Sedangkan dari segi kelautan itu sendiri kita sangat sedikit gitu untuk mengolah kelautan ini terkait masalah untuk kesejahteraan kita, warga negara kita Indonesia. Belum lagi apa ilmu-ilmu kelautan yang kita aja minim ya. Makan lobster aja kita belum pernah, berarti itu dari benihnya dari kita ya. Makan benihnya aja, megang aja kayaknya belum pernah, jarang gitu. Mau beli pun Pak Ibzon dapat lobster ya di pesisir dijual kan. Karena lebih baik dijual dapat duit daripada makan lobster gitu kan. Ya, berapa tahun kita Indonesia hanya makan singkong aja kan. Pasca kemerdekaan baru kita makan beras kan. Ini sebuah apa ya? Ya, PR buat kita lah sebagai regenerasi, bagaimana kita harus lebih mengetahui tentang ilmu kelautan sehingga kekayaan yang dipikirkan itu bukan hanya dari segi darat gitu kan. Dan tadi juga Pak Ibzon berbicara masalah kesinambungan terkait masalah ekosistem ya, bahwa perusak udah jelas adalah manusia itu sendiri ya. Di surga aja Nabi Adam merusak, apalagi dia ke dunia merusak. Makanya kita sebagai manusia, sebagai regenerasi, mari kita jaga ekosistem kita ya.
Berbicara masalah durasi tentunya nggak ada habisnya kalau kita panjangkan omongan tentang laut, karena memang Indonesia sudah jelas lebih besar daripada daratan lautannya. Kalau kita omongin begitupun ucapan kita lebih besar, kayaknya lebih banyak, nggak akan habis. Apalagi kebanyakan di Lombok ya, laut banget kan. Iya, di Lebih tahu masyarakat Sasugi. Iya. Sampai di sini Sinar 5 TV kita dibincang humaniora terkait masalah pengetahuan yang kita bincang-bincang hanya santai saja. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya pembicaraan ini sebatas glamor, hiburan, dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita semua. Ya enggak? Sekian Satu lagi. dari kami. Apa lagi? Jangan takut main ke laut, jangan takut hitam. Kadang-kadang kita kalau main ke laut yuk nggak berani, Selfie. takut hitam. Nah, Kalau ditawarin Indonesia nih, suka laut atau gunung? Dari 10 orang yang kita tanya, 7 orang lebih suka ke gunung. Iya, padahal laut itu indah, ya kan? Di gunung dingin, di laut panas. Makanya itu, apakah memang dari dulu kita sudah dijampe-jampe ya? Oh, jangan ke laut, datang gelem. Ada Nyi Roro Kidul. Coba rasain main ke danau mancing. Yo mancing. Tapi suka dia sama laut. Iya, iya. Danau dulu baru laut. Danau dulu. Iya. Yang penting ada airnya dulu, mancing, ntar baru suka di laut. Oh, gitu. iya. Sama Coba aja. deh. Gunung itu kan di bawahnya kan ngalir ke laut ya kan? Iya. Sama aja. Iya, bisa berenang. Main ke gunung terus ngintip ke laut, ngintip dari Nah, atas, dari iya. atas. Saya soalnya takut sama laut. Nah itu udah. Jadi Berhasil. usahain dulu suka mancing. Oh, Karena di iya, laut itu kan mancing. isinya ikan. Oh ya gitu. kan? Kalau misalnya kita nggak suka sama mancing, pasti bosen di laut. Tapi iya. kalau kita suka mancing, ya kan, di laut pasti Mancing Strike. itu nggak ada kemajuannya. Kemunduran ya. Kenapa Pak? Karena kalau maju nyemplung. Makanya mancing nggak ada maju-majunya. Mundur. Nyemplung ya kan? Iya iya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Waalaikumsalam. 5. Jangan bangun stadion di laut.